Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, masih di Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang masih bergabung bersama kami di ruang Zoom. Perkenalkan sekali lagi, saya Ita Ibnu. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan memandu sesi inisiatif Cerdas Posyandu Prakonsepsi satu tahap lebih dulu. Sebuah inisiatif menjawab tantangan tingginya angka kematian ibu dan bayi dan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Apa itu posyandu prakonsepsi? Apa keunikannya? Bagaimana inisiatif ini mendorong kolaborasi multisektor untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Baiklah Ibu Bapak, di sini telah hadir bersama kami Dr. Anang S. Otolua. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dr. Gigi Sri Dewi Susanti, beliau adalah Kepala Puskesmas Kampung Baru, Kabupaten Banggai. Mari kita bersama-sama menyimak pemaparan inisiatif cerdas Posyandu Prakonsepsi satu tahap lebih dulu. Tapi sebelumnya, bagi Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan jika dalam presentasi nanti ada mengajukan pertanyaan maupun komentar, silahkan diketik di kolom Q&A di Zoom Anda. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia, khususnya di Kabupaten Banggai. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat. Program Inovasi Posyandu Prakonsepsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai merupakan sebuah terobosan inovasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Program inovasi ini juga melibatkan unsur lintas sektor melalui kemitraan bersama Kepala Desa, Camat, dan KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini saya dan Dr. Gigi Sri akan menyampaikan posyandu prakonsepsi yang kami laksanakan di Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai adalah salah satu kabupaten di ujung timur Sulawesi Tengah yang kira-kira jaraknya kurang lebih 1 jam penerbangan dari Makassar dan 1 jam juga dari ibu kota provinsi Kota Palu. Posyandu prakonsepsi itu digagas oleh karena 2 isu penting yang ada di Kabupaten Banggai. Yang pertama adalah kematian ibu yang masih tinggi, di mana angkanya mencapai 207 per 100.000 kelahiran hidup. Dan yang kedua adalah prevalensi stunting. 35,6% berdasarkan Riskesdas tahun 2013. Setelah kami analisis lebih jauh, apa penyebab sampai terjadi kematian ibu? Itu ternyata disebabkan oleh karena banyak ibu hamil yang anemia atau kurang darah. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan stunting? Juga penyebabnya karena terjadi gangguan pertumbuhan di dalam janin. Setelah kami tarik ke belakang lagi, apa kira-kira yang menyebabkan anemia dan gangguan pertumbuhan janin? Dua-duanya disebabkan oleh karena ibu hamil kekurangan gizi, terutama gizi mikro ketika hamil. Oleh sebab itu kata kuncinya adalah bagaimana memperbaiki gizi pada saat ibu hamil. Akan tetapi ada masalah lain lagi, ternyata pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil di Indonesia dan juga di Banggai ini ada masalah. Ibu hamil biasanya mau berkunjung atau kontak pertama dengan petugas kesehatan atau bidan itu ketika umur kehamilannya sudah 4 bulan ke atas atau 16 minggu. Ini sangat terlambat. Ya. Kenapa? Karena pembentukan organ bahkan mulai dari pembuahan itu
peran gizi mikro khususnya vitamin dan mineral ini sudah sangat penting. Nah, oleh sebab itu kami berpikir kalau kita sudah terlambat melakukannya ketika ibu sudah hamil, maka kenapa kita tidak lakukan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan reproduksi jauh sebelum ibu hamil, atau inilah yang disebut dengan prakonsepsi. Itulah kenapa dalam forum ini KTI ataupun Bakti memberi subjudul satu tahap lebih dulu. Saya pikir ini adalah pemilihan judul yang sangat tepat. Kemudian apa yang kita harapkan dengan adanya posyandu prakonsepsi ini? Yang pertama, calon ibu hamil diharapkan akan mendapat asupan gizi mikro untuk kesehatan reproduksi. Banyak kasus-kasus seperti infertilitas atau pasangan sudah sekian lama menikah tapi tidak mendapatkan keturunan. Lalu kasus aborsi, lalu kasus kematian janin. Ini disebabkan oleh karena ibu hamil kekurangan zat gizi mikro atau vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua, calon ibu hamil juga diharapkan sudah siap secara fisik dan mental agar ketika mereka hamil, mereka betul-betul bisa mempersiapkan kehamilannya dan kelahirannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, selama ini interaksi antara petugas kesehatan dengan ibu hamil itu sangat jarang, ya. Maksimal 4-6 kali selama kehamilannya. Nah, dengan adanya posyandu jauh sebelum mereka hamil, maka interaksi ini bisa lebih sering, dan dengan demikian diharapkan ibu hamil nanti ketika melahirkan akan memilih petugas kesehatan atau akan memilih sarana pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah edukasi kepada pasangan usia subur. Diharapkan calon pengantin ketika melakukan kursus calon pengantin itu sudah mendapatkan informasi melalui kursus calon pengantin terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga perbaikan gizi. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan? Ada salah seorang kepala puskesmas dari Banggai, Dr. Gigi Sri, kami persilahkan untuk menyampaikan lebih detail. Prakonsepsi adalah pelayanan pada ibu yang baru menikah dan pasangan usia subur yang ingin mendapatkan keturunan dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan calon ibu, mengurangi perilaku, faktor individu, lingkungan yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak. Kegiatan posyandu prakonsepsi itu meliputi rekrutmen wanita prakonsepsi di KUA, kemudian kelas wanita prakonsepsi, di mana pada kelas wanita prakonsepsi itu dilakukan pengukuran antropometri untuk mengetahui status gizi calon ibu hamil berdasarkan tinggi dan berat badan. Mereka yang mengalami kekurangan maupun kelebihan akan diberikan penyuluhan untuk mencapai status gizi yang ideal. Kemudian dilakukan juga pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar panggul, di mana lingkar lengan merupakan indikator untuk menilai adanya kekurangan energi kronik, sementara lingkar panggul untuk menilai ukuran jalan lahir bayi. Dari sini bisa diketahui apakah ibu mempunyai risiko tinggi saat bersalin nanti. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan tekanan darah, di mana hasil pemeriksaannya dicatat pada buku pelayanan posyandu prakonsepsi yang dipegang oleh masing-masing ibu. Apabila si ibu dengan kondisi tensi yang cukup tinggi, maka segera dikonsulkan kepada dokter yang bertugas. Dilakukan juga pengukuran hemoglobin, di mana jika didapati si ibu kadar Hb-nya rendah, maka petugas akan segera mencatat, melakukan penyuluhan, serta memberikan tablet tambah darah. Kemudian diberikan pemberian tablet EMMN, di mana diberikan dalam 10 kapsul untuk setiap bulannya, yang dikonsumsi si ibu 1 kali sehari selama beliau haid dan 1 kali seminggu saat tidak haid. Baik, selanjutnya bagaimana posyandu prakonsepsi ini diawali. Jadi disinilah kolaborasi dimulai karena ini adalah program yang baru,
Maka sebelum implementasi lebih luas, kami bekerja sama dengan FKM Universitas Hasanuddin melakukan studi terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan pemberian gizi, pemberian multivitamin dan mineral sebelum kehamilan dibandingkan dengan setelah kehamilan yang sudah terjadi selama ini. Alhamdulillah dari hasil itu terlihat bahwa ibu hamil ya, yang diberikan multivitamin sejak masa prakonsepsi itu lebih rendah anemianya. Kemudian berikut pada kasus kematian bayi dalam kandungan juga lebih kurang. Dan yang paling menarik adalah panjang badan anak yang dilahirkan oleh mereka yang mengikuti program posyandu prakonsepsi ini lebih panjang dibanding dengan mereka yang tidak mengikuti posyandu prakonsepsi. Inilah sebenarnya awal atau ide kenapa posyandu ini berperan penting dalam mencegah stunting di Kabupaten Banggai. Kemudian yang kedua, kami melakukan studi operasional di salah satu desa, ada desa percontohan, Desa Padangon. Lalu setelah itu kami mulai menerapkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai. Kami melakukan koordinasi dengan lintas sektor, bekerja sama dengan kantor urusan agama, camat, ibu-ibu PKK, kemudian kepala desa, dan bahkan sampai di Dasa Wisma untuk memberikan sosialisasi terkait dengan posyandu prakonsepsi. Lanjut slide. Kemudian kendala apa yang dihadapi? Dr. Sri mungkin bisa menambahkan. Kendala yang dihadapi itu kepatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kami kemudian menanyakan pada ibu hamil apa sih sebenarnya kendala yang mereka hadapi sehingga tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah. Menurut mereka bahwa ada bau yang menyengat dari tablet tambah darah itu hingga membuat mereka mual dan merasa tidak enak. Akhirnya mereka tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Kami kemudian melakukan pengapsulan tablet tambah darah itu sehingga tidak lagi berbau dan berasa. Akhirnya ibu hamil mau mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Kemudian pada masa pandemi ini adalah adanya PPKM yang membatasi untuk berkumpul. Kami kemudian melakukan door to door, kunjungan dari rumah ke rumah untuk pelayanan wanita prakonsepsi dengan dibantu oleh pembina keluarga. Apa yang kita sudah capai selama kurang lebih 5 tahun setelah posyandu prakonsepsi ini diterapkan, atau 6 tahun. Yang pertama adalah rata-rata kontak pertama. Ini biasanya terjadi pada 16 minggu, tetapi setelah adanya posyandu prakonsepsi, kontak pertama antara ibu hamil dan petugas kesehatan itu terjadi lebih dini. Ya, jadi di sini ada angkanya mulai dari 4,6 minggu, kemudian tahun berikutnya menurun dan terakhir itu 1,8 minggu. Artinya pada umur 1,8 minggu ibu hamil tadi sudah kontak dengan petugas kesehatan. Ini yang sangat menggembirakan. Kemudian yang kedua, angka anemia juga berkurang dari 46% sebelum program ini dimulai, turun terakhir pada 2018 itu 10,4. Kemudian kematian ibu dari tadinya 206 per 100 ribu, di tahun 2018 kemarin turun sampai dengan 143 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk kematian bayi mencapai angka terendah yaitu 7 per 1000 kelahiran hidup, dan stunting saat ini di Kabupaten Banggai menurun menjadi 29%. Lanjut. Perubahan yang dirasakan dengan adanya kegiatan ini adalah calon ibu hamil bersemangat mengkonsumsi MMN. Kemudian tenaga kesehatan bisa mengenal lebih dekat ibu hamil karena dari awal sudah terjalin. Puskesmas tambah bersemangat melaksanakan pelayanan ibu hamil. Kemudian komunikasi dengan OPD dan lintas sektor lebih mudah. Kerjasama semakin lebih baik dari segi kolaborasi bersama lintas sektor maupun pemeriksaan serta penyuluhan yang dilakukan bersama dengan kader kesehatan. Lalu apa yang membanggakan buat kami setelah melakukan posyandu prakonsepsi ini? Yang pertama, kami sangat bangga karena posyandu prakonsepsi ini pernah dipublikasikan di Buletin WHO. Kemudian yang kedua, ada 2 LSM internasional yang tertarik bergabung. Yang pertama adalah Vitamin Angels, mereka memberikan
bantuan kapsul multivitamin. Jadi karena mereka lihat kami mengapsulkan secara manual tablet tambah darah, kemudian membandingkannya dengan multivitamin, lalu mereka tertarik memberikan bantuan. Tahun lalu kurang lebih ada 60.000 dosis yang diberikan kepada Kabupaten Banggai. Kemudian juga ada satu LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu Global Nutrition Empowerment. Mereka memberikan bantuan model edukasi gizi menggunakan aplikasi yang ada di TAP. Jadi dengan aplikasi ini kita tidak melakukan lagi penyuluhan secara konvensional, akan tetapi cukup dengan memberikan tablet itu kepada kader kesehatan, lalu mereka yang akan memutarkan setiap saat kepada ibu-ibu wanita prakonsepsi. Kemudian yang berikut, Posyandu Prakonsepsi tahun 2020 meraih top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik atau Sinovik. Kemudian kita juga diundang jadi pembicara, termasuk yang paling penting membanggakan itu adalah ketika Kongres Gizi Internasional di Argentina, kami hadir di sana dan juga program ini dipaparkan di Los Angeles di UCLA di Amerika Serikat. Selanjutnya silahkan, ya baik. Apa yang akan terjadi di masa depan ketika Posyandu Prakonsepsi ini dilanjutkan? Kita berharap bahwa ibu hamil akan melahirkan generasi yang sehat, kemudian generasi yang sehat ini akan menjadi anak cerdas, kemudian ketika dewasa produktif dan ketika mereka lanjut usia, mereka tidak akan mudah menderita penyakit degeneratif. Kemudian diharapkan semua wanita prakonsepsi mendapatkan pelayanan maksimal sehingga terpenuhi hak-hak reproduksinya. Terakhir, apa yang selalu ditanyakan orang pada kami. Ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, tentu banyak masalah yang dihadapi, apa yang membuat kami terus bersemangat. Yang pertama, kami menanamkan pada seluruh petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai, bahwa untuk mengatasi masalah yang lama, masalah anemia, ini tidak boleh diselesaikan dengan cara yang lama, tapi perlu cara yang baru. Ini yang kita sebut dengan inovasi. Yang kedua, berani melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, dan inilah yang kita sebut dengan prestasi. Kemudian yang ketiga, apabila lebih mudah dilakukan bersama, kenapa kita mau susah-susah laksanakan sendiri? Ini adalah kolaborasi. Jadi kata kuncinya 3, inovasi, prestasi, dan kolaborasi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sri atas presentasi yang sangat menginspirasi, sangat informatif, bagaimana Posyandu sebagai garda terdepan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat melakukan intervensi sejak dini untuk kesehatan reproduksi dan edukasi gizi kepada para calon orang tua sejak masa prakonsepsi termasuk pasangan calon pengantin. Tentunya sebagai strategi untuk mencegah kematian ibu dan bayi serta untuk menurunkan angka prevalensi stunting, tentunya dengan satu mimpi besar untuk menghasilkan generasi emas yang sehat, produktif, dan berkualitas. Baiklah Ibu Bapak, kita memiliki waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan jika Ibu Bapak ada pertanyaan maupun komentar, bisa diajukan di kolom Q&A, kami akan membacakannya buat narasumber kami yang keren di sini. Silakan. Pertanyaan pertama dari Andi Nur Hasana. Apakah bayi yang mengalami stunting sejak dalam kandungan bisa diperbaiki gizinya saat usianya 0 sampai dengan 24 bulan? Mungkin dari Dr. Anang terlebih dahulu dan mungkin jika ada yang ingin ditambahkan dari Dr. Sri, silahkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Andi Nur Hasanah. Apakah bayi yang mengalami stunting ketika lahir bisa diperbaiki gizinya pada saat 0 sampai 24 bulan? Ini saya kira pertanyaannya sekaligus sudah menjawab. Memang betul, masa kritis atau periode emas itu adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita kenal ini di mana pada usia 0 sampai dengan 9 bulan dalam kandungan, kemudian ketika 2 tahun 0 sampai 24 setelah lahir. Inilah adalah periode ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan ketika dalam kandungan, maka ada kesempatan 0 sampai 24 bulan itu memperbaiki gizinya. Bagaimana caranya? Tentu ini yang pertama adalah mulai dengan
memberikan inisiasi menyusu dini, kemudian memberikan ASI eksklusif, dan yang ketiga adalah memberikan makanan pendamping ASI yang tepat. Saya kira dengan ASI eksklusif, kemudian ada pendamping ASI makanan yang cukup gizi selama 0 sampai 24 bulan, itu ditambah lagi dengan pengasuhan yang tepat oleh ibu dan orang tua, maka diharapkan ketertinggalan di masa kandungan itu bisa akan terkejar dalam waktu 0 sampai 24 bulan atau sampai dengan 2 tahun. Terima kasih. Mungkin Dokter Sri ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Oke, baik Dok. Jadi masih bisa diperbaiki dengan asupan gizi yang cukup Dok ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana meyakinkan pasangan usia muda untuk mengikuti program ini? Terima kasih. Kalau untuk sekarang justru sebenarnya setelah ini berjalan sekian tahun, justru kami sebenarnya tidak lagi susah sebenarnya. Karena ini sudah terpublikasi dengan baik. Orang malah justru datang ke puskesmas itu langsung datang bilang, kami ingin punya keturunan, tapi langsungnya bilang mau program hamil seperti itu. Jadi kalau memang yang dulu-dulu karena belum terpublikasi, belum ada kolaborasi, nah justru sekarang kita sudah lebih enak karena kita juga sudah terbantukan di KUA. Sudah ada rekrutmen tadi di KUA, sudah dikumpul, dilakukan penyuluhan, kemudian didampingi setelah itu. Dan itu tadi kalau untuk pasangan yang baru menikah, yang kebanyakan juga yang kita lihat yang mereka yang ingin memiliki keturunan lagi. Jadi prakonsepsi itu bukan hanya yang mau menikah atau anak pertama, tapi mereka yang sudah ingin anak kedua, kemudian melakukan juga program yang sama. Jadi mereka datang, senang sekali melihat mereka yang sudah menikah yang kedua kali, kemudian tidak punya anak sekian lama, datang kemudian mengikuti program ini dan berhasil hamil. Itu kebanggaan buat kami, seperti rasanya melihat orang yang kemudian akhirnya mereka yang menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Jadi kami terbantukan di situ, mereka menceritakan, kemarin saya mengikuti program ini, dan akhirnya masyarakat datang sendiri ke kita tanpa kita ini. Terima kasih. Baik Dok, terima kasih banyak. Jadi dengan terbantukan juga dengan adanya promosi dan komunikasi yang sudah terjalin melalui kerja-kerja kolaborasi di lintas sektor ya Dok ya. Jadi itu memudahkan juga untuk proses perekrutan pasangan usia subur ini untuk mengikuti posyandu prakonsepsi ini. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan sedikit Dok, jika ada daerah-daerah maupun lembaga lain yang ingin mereplikasi program ini, apakah mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu mereka perhatikan jika mereka ingin mereplikasi program ini? Ya, baik. Jadi sebagai informasi bahwa beberapa kabupaten, khususnya di Sulawesi Barat, seperti Majene, kemudian Mamuju, Polewali Mandar, mereka sudah datang ke tempat kami, kemudian mereka mempelajari, dan saat ini dengan melakukan adaptasi sedikit, kemudian melakukan perubahan sedikit, maka mereka juga sudah melakukan perbaikan gizi sejak masa calon pengantin atau sebelum sebelum ibu hamil. Jadi replikasi itu sudah dilakukan di beberapa daerah, dan dengan bekerja sama dengan Unhas, saat ini juga di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa kabupaten yang kemudian bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami di bawah pembinaan dari Unhas itu bekerja sama dan memantau apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten yang sudah terlibat dalam posyandu prakonsepsi. Lalu terkait dengan apa yang perlu disampaikan, saya pikir kesungguhan, dan kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul adalah salah satu tugas mulia untuk mempersiapkan generasi yang baik, berkualitas, dan sehat di masa yang akan datang. Dengan adanya pemahaman seperti itu, saya kira juga masyarakat akan mendukung, dan inilah sebenarnya yang membuat program ini mudah direplikasi di tempat lain. Oke, baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Andi Fitriani Yahya dari Bapelitbang Dasulsel. Apakah pernikahan anak bisa berpengaruh terhadap terjadinya stunting, Dok? Ya, betul. Jadi memang ini salah satu program penting yang sekarang dilaksanakan oleh BKKBN, bagaimana mencegah pernikahan pada usia dini atau pada masa anak. Dan dalam berbagai studi yang sudah dipublikasikan, terdapat kaitan yang erat antara
pernikahan atau usia pernikahan yang dini dengan kejadian stunting. Oleh sebab itu, kita sekarang sudah mendengarkan, sudah tahu bersama bahwa leading untuk kegiatan penanggulangan stunting saat ini sudah berdasarkan Perpres 72 itu sudah diambil alih oleh BKKBN, dan ini salah satu isu penting sebenarnya adalah bagaimana mencegah pernikahan dini dan merencanakan pernikahan serta kehamilan itu dengan baik. Oke, baik, mudah-mudahan sudah terjawab Bu Andi Fitriani ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Hamzah Sindring. Apakah ada inisiatif lain selain memberi vitamin tambah darah ataupun asupan gizi, misalnya kecukupan air bersih dan sanitasi aman, itu lebih ke untuk mencegah atau menanggulangi stunting? Ya, betul ya. Jadi saya kira Pak Hamzah paham betul ya bahwa untuk program penanggulangan stunting, kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya konvergensi dan juga kolaborasi. Apa yang tadi saya ceritakan bahwa yang kita presentasikan di Kongres Gizi oleh Pak Bupati itu adalah salah satu terkait dengan ini. Jadi judulnya itu Multi-Sectoral Action to Improve Nutrition. Jadi ada peran penting dari organisasi atau OPD lain dalam hal pencegahan dan penanggulangan stunting, terutama terkait dengan air bersih dan sanitasi. Baik, waktu kita masih cukup? Oke, baik. Terima kasih Dok untuk Dr. Anang, Dr. Sri atas jawaban-jawabannya, sudah bergabung bersama kami berbagi inspirasi. Dari inisiatif cerdas ini, kita dapat belajar bahwa masalah gizi ternyata menjadi akar penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting di Kabupaten Banggai. Tentunya masalah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah menjadi katalisator yang mendorong lahirnya kolaborasi dan komitmen lintas sektor mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, puskesmas, ada perguruan tinggi juga yang senantiasa mendukung melalui penelitian-penelitian ilmiah serta sektor swasta juga, dengan meletakkan Posyandu sebagai motor penggerak inisiatif ini. Ibu Bapak, terima kasih yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lengkap tentang Forum KTI, dapat mengunjungi website kami di bakti.or.id/forum KTI.